Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Maestro yang kami kasihi. Pada pagi hari ini, saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Godaan Terendah, yang saya dasarkan pada cerita Daniel pasal yang pertama. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, pada pagi hari ini kami mohon tuntunan Roh Kudus ketika kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semakin mengerti dan semakin dituntun dan semakin didorong untuk merasakan lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Biarlah kami semakin dituntun untuk semakin setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia kita sekarang ini, di negeri kita, dan tentu seantero dunia ini, masih harus bergumul dengan COVID-19, yang mana kita harus melakukan banyak hal untuk menjaga diri kita, ya, dengan protokol kesehatan yang baik. Dan saudaraku sekalian, salah satunya tentu kita menjaga tubuh kita dengan asupan gizi yang terbaik. Kita harus dengan cerdas, kita harus dengan bijaksana memilih asupan gizi yang terbaik untuk tubuh kita. Ada banyak rekomendasi dari para dokter, para ahli untuk mungkin meminum atau mengkonsumsi vitamin-vitamin tambahan. Namun demikian saudaraku sekalian, ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang sesuai yang dibutuhkan tubuh kita dari produk yang asli, tentu asupan vitamin atau suplemen itu bisa jadi tidak dibutuhkan. Dan saudaraku sekalian, mari kita akan belajar firman Tuhan dari cerita kisah Daniel pasal 1. Saudaraku, Daniel pasal 1 pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana pasal ini menceritakan tema yang spesial, yaitu tema tentang pendidikan yang muncul dalam pasal 1 itu. Rupanya ketika Raja Nebukadnezar mengadakan upgrading pendidikan untuk orang-orang yang memang cakap, orang-orang yang mampu untuk mengikuti pendidikan, menyekolahkan mereka dan memampukan mereka untuk bekerja bagi raja, bekerja bagi kemajuan kerajaan dari Babylon. Jadi saudaraku sekalian, cerita Daniel pasal 1 dilengkapi dengan salah satu tema penting tentang pendidikan. Dan pada sabat pagi ini saya akan membahas satu tema yang lain yang muncul dari Daniel pasal 1 ini, yaitu tema kesehatan. Tema yang penting untuk kehidupan kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, khususnya berbagai penyakit yang sering muncul terjadi pada belakangan ini, khususnya oleh karena virus-virus yang bermunculan. Saya ingin membaca ayat yang terdapat dalam Daniel pasal 1 ayat 8 mengatakan demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudaraku, ini latar belakang pendidikan tadi. Ketika mereka, Daniel dan kawan-kawan, ditetapkan untuk menjadi orang-orang yang khusus disekolahkan, di sekolah kerajaan yang tentu digratiskan, mendapat upgrading, dibiayai sehingga mereka nanti akan bekerja bagi kemajuan kerajaan. Nah, saudaraku sekalian, dalam sekolah ini
ada satu hal yang penting, mereka harus diberikan makanan yang terbaik menurut pemandangan raja. Jadi makanan-makanan yang dimiliki yang biasa diberikan kepada raja, itulah yang diberikan kepada orang-orang yang disekolahkan ini, termasuk Daniel dan kawan-kawannya, ya. Dan di dalam menu makanan yang disiapkan itu terdapat makanan-makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimiliki Daniel. Karena Daniel adalah seorang yang dibesarkan dalam keluarga bangsawan yang mengenal pengajaran firman Tuhan. Dan tentu mereka bukan hanya mengenal, mereka sudah hidup mempraktekkan kehidupan yang baik, yang sehat sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Maka saudaraku sekalian, ayat ini muncul ayat 8 tadi, bahwa Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya, ya, dengan menu raja tadi, baik makanan, demikian juga minuman, sehingga minta tolong kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tolonglah diganti, ya. Kami ini tidak bisa minum atau makan makanan menu seperti ini. Jadi permintaan itu kemudian diluluskan sekalipun dengan kekhawatiran kalau mereka memiliki tubuh yang kurang sehat, sehingga pegawai istana ini akan dipersalahkan karena memberikan makanan yang kurang baik, ya. Namun Daniel meminta supaya dibuat percobaan, ya, percobaan bahwa kalau kami makanan yang kami minta itu yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang kami ketahui, yang kami pahami, maka kami akan bisa lebih baik daripada yang lain. Dan benar, saudaraku sekalian. Baik, sebelum kita lanjut cerita itu, saya rindu untuk melihat kata yang penting dalam Daniel pasal 1 ayat 8 ini. Disebutkan bahwa Daniel berketetapan, ya. Dalam bahasa Ibrani tertulis kata sum, ya, yang bahasa Inggris menerjemahkannya dengan purpose, ya, bertujuan. Daniel bertujuan, kira-kira begitu bunyi yang muncul dalam bahasa Inggris. Dan kata sum bahasa Ibrani ini dalam terjemahan lainnya, maksudnya penggunaan kata itu dalam cerita yang lain menarik sekali, ya, karena kata itu digunakan untuk menunjukkan ketetapan hati, bertujuan, ya. Salah satu contohnya Rut pasal 1 ayat 17. Masih ingat cerita Rut, ya? Rut, Orpa, dan Naomi, ya, ketika Rut akan berpisah dengan mertuanya dengan dipaksa, sudah kamu pergi saja, Rut dan Orpa, karena kita ini sudah tidak punya lagi, saya tidak punya lagi anak untuk ditunggu menjadi suamimu, jadi kita pisah sajalah, kamu pulang ke negerimu, saya juga pulang ke negeri saya. Namun apa yang dikatakan Rut? Nah, ini untuk mencocokkan kata tadi, kata berketetapan. Rut 1 ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Wah, tajam sekali, ya. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ayat 18, ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras. Nah, ya, ini mertuanya Naomi, ya, melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Nah, kata Rut berkeras untuk ikut adalah kata yang digunakan sum, atau kata yang sama seperti Daniel berketetapan. Jadi betapa, saudaraku sekalian, kata ini menunjukkan bahwa Daniel memang berketetapan, berkeras, ya, untuk melakukan sesuai dengan imannya, ya. Sehingga kata ini melengkapi pemahaman kita tentang bagaimana Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Lalu cerita yang lain, kita menarik bahwa kata ini juga digunakan dalam 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 5, yaitu pada waktu Raja Salomo mau mendirikan rumah bagi Tuhan. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud. Ya, kata yang digunakan aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah itu, kata yang digunakannya adalah kata sum juga,
Sehingga ini lebih tepatnya bukan berpikir-pikir, tetapi memang bertujuan. Saya mau melakukannya, ya, dengan segala kemampuan saya. Ya, demikian kira-kira lebih tepatnya. Jadi aku hendak bertujuan untuk mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku. Lihat saudaraku sekalian, dan itu terwujud pada akhirnya. Jadi, kata berketetapan adalah hal yang penting bagi Daniel dan teman-temannya untuk sepenuhnya mengikuti rancangan Tuhan. Apa yang dia imani, apa yang dia ketahui dari ajaran orang tuanya, menunjukkan betapa pentingnya untuk memiliki ketetapan, untuk menunjukkan sikap yang benar sekalipun memiliki resiko. Karena resikonya tadi berbahaya dengan raja, karena raja bisa saja murka dan menghukum mereka. Baik, kalimat itu juga menunjukkan tentang pentingnya menjauhkan dari kenajisian. Dikatakan supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Kata yang digunakan menajiskan dirinya, saudaraku, adalah kata yang digunakan dalam Imamat pasal 11 ayat 45 dan 40 sampai 47 tentang membedakan makanan yang haram dan halal supaya kita tetap tahir dan tidak dinajiskan. Mari kita lihat ayat itu. Imamat 11 ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung, dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi. Yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Lihat saudaraku sekalian, jadi kata yang digunakan oleh kitab Daniel untuk menunjukkan bahwa tidak usah menajiskan dirinya merujuk pada pengajaran tentang pembedaan makanan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan, ya. Dan itu bisa menajiskan dirinya. Lebih mudah mengatakan kata menajiskan ini tidak mengotori, ya. Tidak mengotori dirinya. Dan tentu saudaraku sekalian, ketika kita memilih makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, tentu kita akan memilih makanan yang tidak akan mengotori, ya. Artinya mengotori, mungkin kita ada bakteri, mungkin ada virus, kita akan memilih yang bersih tentunya, ya. Jangan sampai mengotori tubuh kita. Jadi saudaraku sekalian, bahwa Daniel dan kawan-kawan tidak mau menajiskan dirinya merujuk pada pemikiran bahwa mereka berketetapan untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam kitab Taurat, dalam Imamat pasal 11 tentang pembedaan, ya, pembedaan mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Jadi bukan serta-merta kita sebagai seorang percaya di dalam Yesus Kristus bahwa segala sesuatu sudah disahkan ketika Yesus mati, atau segala sesuatu sudah boleh dimakan, ya, asalkan mengucap syukur. Ada ayat mengatakan hal itu. Namun saudaraku sekalian, penting bagi umat-umat Tuhan tentunya tidak menajiskan diri, tidak mengotorkan dirinya, ya. Saya yakin bahwa Daniel menunjukkan pada kita hal penting tentang bagaimana menjaga tubuh dengan cara tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan yang dilarang, yang tidak boleh dimakan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan dalam Imamat pasal 11. Baik, kalau begitu makanannya apa? Ya, apa yang diminta oleh Daniel? Mari kita lihat Daniel pasal 1 ini selanjutnya. Daniel meminta dalam 10 hari kami jangan minum makanan yang disiapkan oleh istana. Nah, menu raja ini, menu raja yang tidak sesuai dengan iman kami. Maka saya meminta, atau kami meminta, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Lihat saudaraku, bahwa kata sayur dan air, tentu air merujuk untuk membedakan air yang diminum oleh raja,
ya, minuman raja, minuman yang airnya sudah terkontaminasi, dalam arti sudah berfermentasi mungkin, menarik untuk diminum, ya, tetapi belum tentu menyehatkan. Nah, saya mau melihat tentang kata sayur. Dalam bahasa Ibrani tertulis kata itu dengan kata jeroa, ya, hampir mirip dengan jeroan. Ini bukan jeroan, ya. Sayur itu dalam bahasa Ibrani kata jeroa yang tertulis dalam Alkitab Daniel pasal 1 ini. Dan kata jeroa ini merujuk pada kata yang digunakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 dan 29. Jadi kata itu muncul memiliki akar kata yang sama, ya. Ini belajar Alkitab seperti ini menolong kita untuk memahami apa maksud si penerjemah menggunakan kata sayur tadi. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat 28 dan 29. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu." Kata tumbuhan yang berbiji, saudaraku, menggunakan kata zehra atau zara, ya. Zeroa tadi, akar kata yang sama yang digunakan oleh Daniel pasal 1 ayat 12 tadi. Jadi kata itu merujuk pada makanan yang disediakan oleh Tuhan kepada nenek moyang kita Adam dan Hawa sebagai makanan yang paling ideal yang harus dimakan oleh manusia, yaitu manusia yang diciptakan oleh Allah. Sama tentunya saudaraku sekalian, untuk perbandingan, ya, umpama bahwa ketika seseorang pabrik mengeluarkan kendaraan mobil misalnya, ya, mobil ini harus dirawat dengan ini dan itu, ya, olinya oli ini, ya, kekentalannya sekian. Demikian juga bahan bakarnya adalah bensin. Bensinnya bukan bensin premium, tapi harus bensin yang beroktav lebih tinggi, ya. Jadi saudaraku sekalian, semua ada ketentuannya ketika orang menciptakan mobil. Demikianlah ketika Tuhan menciptakan manusia dengan ketentuan-ketentuan yang pasti, inilah yang menjadi makananmu. Dan itu dipegang oleh Daniel Zeroa tadi, ya, yaitu makanan tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Saudaraku, saya tidak sedang mengajarkan vegetarian dalam konteks, ya, dalam konteks Daniel pasal 1. Tetapi Daniel memilih bahwa makanan yang lain sangat mungkin tercemar. Tetapi makanan-makanan yang utuh, makanan-makanan yang masih berbentuk utuh yang dikeluarkan oleh tumbuhan adalah makanan yang paling bergizi, paling menyehatkan. Dan dia tahu, bukannya tahu, tetapi dia yakin bahwa Tuhan mengatakan itu untuk hal yang terbaik bagi umatnya, bagi manusia yang diciptakannya. Baik saudaraku sekalian, nampaknya Daniel dan kawan-kawan berkomitmen, bertujuan, dan bersikeras, ya, atas dasar pemahamannya dari firman Tuhan, pentingnya menjaga dan membatasi apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Betapa pentingnya menjaga selera, saudaraku. Selera yang tidak mendukung perkembangan fisik dan mental. Kita harus menghindarkan, ya. Kalau itu hanya untuk memenuhi selera kita, bukan untuk memenuhi kebutuhan, ya, kebutuhan tubuh kita. Ya, saudaraku sekalian, secara insting ada banyak binatang sengaja memakan makanan yang sebetulnya bukan bahagian dianya. Ya, saya pernah mendengar bagaimana seorang peneliti meneliti jerapah yang makanannya banyak mengambil tumbuh-tumbuhan atau pohon yang tinggi karena memang mulutnya berada pada posisi pohon yang tinggi. Tetapi dia memaksakan diri makan makanan di rumput di bawah juga. Kenapa? Karena dia tahu ada kebutuhan lain yang dibutuhkan di bawah, di mana itu tidak dipenuhi di tumbuhan di atas, pucuk-pucuk daun, ya.
dia harus mendapatkannya dari bawah. Dan itu dilakukannya. Sedangkan hewan saja secara insting melakukannya. Kita yang manusia yang cerdas, manusia yang diberikan kemampuan kecerdasan oleh Tuhan, seharusnya jauh lebih memilih yang terbaik dibandingkan hewan tentunya. Baik saudaraku sekalian, jadi pentingnya menjaga tubuh ya demi kesehatan tubuh, itulah yang Daniel dan kawan-kawan lakukan, yang mana itu berguna bagi perkembangan kemampuan berpikir dan bekerja. Lalu saudaraku sekalian, saya ingin membandingkan dan merenungkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus digoda oleh setan ya dalam cerita Matius ya, dan juga diceritakan dalam Injil sinoptik lainnya. Yesus digoda dengan 3 penggodaan. Dan penggodaan yang pertama yang dianggap sebagai penggodaan yang terendah, maka saya memberi judul pekabaran pada pagi hari ini adalah godaan terendah. Ini godaan terendahnya adalah makanan, saudaraku sekalian. Godaan yang paling mudah itu makanan. Orang mudah sekali tawari mungkin makanan yang enak, yang lezat, tapi belum tentu membawa kebaikan bagi tubuhnya. Dan saudaraku, apa yang terjadi dengan Yesus menghadapi penggodaan ini? Yesus menang. Sekalipun Yesus dalam kondisi yang lemah, ya. Kenapa lemah? Sebab dia sudah berpuasa secara fisik. Puasa 40 hari lamanya itu membuat tubuhnya lemah. Apakah sudah pernah berpuasa 4 hari, 5 hari, atau 10 hari? Mungkin belum. Jadi saudara dan saya dalam kondisi tubuh yang jauh lebih baik daripada Yesus. Tetapi seringkali kita jatuh ke dalam selera, sehingga tubuh kita terganggu. Seringkali kita hanya memanjakan selera kita, sehingga tubuh kita menjadi semakin lemah, dan kita tidak mau belajar akan hal-hal yang menolong kita lebih baik dan lebih sehat tubuh kita ini. Sekarang ini saudaraku sekalian, merupakan kebangkitan di mana banyak orang dari denominasi gereja, dari berbagai agama, mencari tahu tentang apa yang penting untuk tubuh kita dan terkait dengan makanan yang sehat. Dan saudaraku, bila mana Yesus sudah memberikan teladan pada kita, saya percaya kita, saudara dan saya adalah orang yang percaya kepada Yesus. Bila mana Yesus telah menang menghadapi penggodaan, kita yang percaya kepadanya juga akan mengalami kemenangan, karena Kristus mendukung kita untuk mengalami kemenangan. Paling tidak yang pertama adalah pada godaan yang terendah ini. Masih banyak godaan-godaan yang lain yang mungkin berat, saudaraku sekalian. Yang terendah ini saja kalah, maka yang lain akan semakin dikalahkan. Maka saudaraku, penting sekali untuk merenungkan betapa cerita Daniel adalah cerita yang menarik sekali, bahwa tema itu muncul bagaimana Daniel dan kawan-kawannya pada akhirnya mengalami banyak kemenangan iman pada cerita-cerita selanjutnya, karena mereka sudah menang di awal. Mereka menang dalam godaan yang terendah ini. Mereka pada akhirnya menjadi pemenang-pemenangan iman. Kiranya Tuhan menolong kita dan berkati kita di masa pandemi ini. Mari kita memilih makanan yang terbaik, ya, hal yang terbaik untuk kesehatan tubuh kita. Lakukan pola hidup yang terbaik. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk cerita Nabi Daniel, cerita Yesus Kristus yang dinyatakan pada kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh melihat lebih dalam betapa pentingnya kami menjaga tubuh kami, menjaga selera kami, sehingga kami boleh dipelihara. Baik kesehatan tubuh kami, demikian juga kemampuan berpikir kami, baik secara lahiriah dan juga tentu mental dan rohani. Tuhan, terima kasih untuk pengajaran yang indah ini, dan berkati kami untuk mana Roh Kudus yang Engkau telah janjikan dan menuntun kami pada pagi hari ini, memberi kuasa juga kepada kami untuk menghidupkan pengajaran Tuhan ini. Dan Tuhan, atas pertolongan-Mu kami berdoa, memohon berkat untuk saudara kami yang mungkin lemah iman dengan Tuhan, melalui firman Tuhan, kuatkanlah mereka. Dan yang dalam keadaan sakit oleh karena banyak penyakit dan khususnya virus corona saat ini, Tuhan berkenan menjamah mereka dan berikan kekuatan dan kesembuhan, karena Engkaulah sumber pertolongan, sumber kesembuhan kami dan dokter kami yang ajaib. Karena kami minta doa kami ini hanya dalam nama Yesus,
Juru Selamat kami, Penolong kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.